Welcome to MCU Class 11th Grade Part 9. Hari ini kita membahas tentang wave on a string atau gelombang pada tali dengan menggunakan pad simulation. Pertama-tama, silakan anak-anak mengetik di browser masing-masing pad.colorado.edu/n/simulation/wave on a string. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu tekan play. Gelombang pada tali atau biasa kita sebut gelombang mekanik terdiri dari dua gelombang, yaitu gelombang dinamis dan gelombang stasioner. Untuk lebih detailnya, nanti kita akan melihat tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari wave on a string, namun kita tidak akan membahas secara manual. Sedangkan yang ingin dibahas di sini adalah bentuk osilasinya atau tombol oscillation yang akan tertulis di bagian sini. Oke, setelah muncul gerakan osilasi seperti ini, anak-anak memilih bagian tombol no end. No end menandakan gelombang itu adalah gelombang yang berjalan atau tidak ada akhirnya. Sedangkan fixed end di sini adalah gelombang yang terikat atau gelombang yang sudah ditentukan ujungnya. Sedangkan loose end itu adalah gelombang dengan ujung bebas, seperti pada gambar. Di sini anak-anak bisa menggerakkan osilasi secara normal atau slow motion, ya. Dan juga bisa dihentikan dalam tombol pause seperti ini. Nah, di sini kita akan membantu dalam gerakannya. Pertama-tama kita balikan ke kondisi normal, ya. Pertama-tama kita akan melihat gelombang berjalan atau gelombang dinamis sendiri seperti tampil di sini. Untuk amplitudonya bisa ditentukan, bisa 0,75, 0,1, 0,2 atau 0,5. Di sini bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhannya. Kebetulan di sini saya setting 0,5 amplitudonya. Sedangkan ada frekuensi yang tersedia ada 1,50, ya. Bisa saja kita ubah frekuensinya lebih rendah 0,5 atau 0,1 atau 0,2 bebas di sini. Karena di settingnya adalah 0,5, kita akan kembali ke setting awal 0,5 Hz di sini. Oke, dan untuk damping di sini adalah hambatan. Berarti kita bisa mengecilkan hambatan di sini karena pengaruhnya sangat besar. Misalnya kalau dampingnya kecil maka tidak ada hambatan, tapi kalau dampingnya besar akan sangat sulit untuk menggerakkan talinya. Maka kita menyeting dengan tanpa hambatan atau non damping di sini. Tension itu adalah tekanan atau tegangan di sini. Di sini tegangannya tinggi. Kalau kita setting tegangannya rendah, maka untuk talinya sendiri akan mengalami peregangan yang membuat perbedaan signifikan antara tali yang renggang dan tali yang tegang di sini. Lalu yang terakhir ada rules. Rules ini ada mewakili penggaris, nanti akan bermanfaat untuk menghitung panjang gelombang yang dihasilkan oleh gelombang dinamis, stasioner ujung terikat, dan stasioner ujung bebas. Jika diperlukan, ada waktu di sini untuk mengatur gerakan talinya, ya, atau waktu yang dihasilkan oleh tali, dan juga jarak kalau nanti dibutuhkan. Tapi untuk hari ini kita fokus untuk mengetahui panjang gelombang yang dihasilkan oleh gelombang dinamis yang dihasilkan. Nah, di sini kita bisa melihat ada yang namanya puncak dan lembah. Dan kita tahu yang namanya lambda atau panjang gelombang atau satu panjang gelombang itu setara dengan satu puncak dan satu lembah kalau bentuk gelombangnya adalah gelombang transversal. Kita akan membahas lebih detail nanti masalah gelombang transversal. Dan di sini kita tahu bentuk gelombangnya ada grafik sinus atau sinusoidal, ya. Dan kita tahu cara menghitung panjang gelombang dengan menghentikan pause. Jadi kita akan menghentikan gerakannya. Nah, seperti ini. Nah, oke, dari sini sudah nampak yang namanya satu puncak satu lembah ada seperti ini. Ini satu puncak, ini satu
lembah ya. Berarti dari ujung sini ke ujung sini itu mewakili satu panjang gelombang. Kita hitung dari sini ya. Di sini menunjukkan jarak 1,9 atau 1,8 ya. Di sini mewakili 6 ya, 6. Jadi panjang gelombangnya adalah 6 kurang 1,8. 1,8. 6 dikurang 1,8 adalah 4,2. Jadi di sini adalah 4,2 untuk satu panjang gelombang. Untuk mengetahui lebih detail masalah ini, kita akan menaikkan. Misalnya kita naikkan menjadi 3. Nah, 3 Hz di sini. Berarti 2 kali lipat dari 1,5 tadi. Maka terjadi perubahan signifikan antara panjang gelombangnya. Kita hentikan di sini. Nah, hop. Oke. Di sini terlihat berarti ini satu puncak ya, satu lembah di sini. Itu mewakili 1 lambda. Jadi sini adalah 1,9 lah ya kira-kira ya, 1,9 atau 0,9. Dan di sini mewakili 3 misalnya ya, 3 atau 2,9. Oke, 2,9. 2 ke 9 ketemu 0,9 ya, berarti dia 2. Berarti satu lambdanya ada 2. Dan satuan panjang gelombang di sini adalah dalam satuan sentimeter. Dari sini kita bisa menilai bahwa ada signifikan antara perubahan frekuensi dengan panjang gelombangnya. Tadi mungkin terlihat ya sekilas bahwa ada kenaikan dan penurunan frekuensi mempengaruhi panjang atau pendeknya panjang gelombang. Dan kita akan setting kembali, misalnya kita kembali menjadi 1,5 di sini, maka akan berdampak jika gelombang dinamis atau gelombang berjalan diubah menjadi gelombang stasioner ujung terikat seperti ini. Nah, ini akan mempengaruhi bentuk gelombang dan juga panjang gelombangnya. Nah, nanti kita bisa melihat ada perubahan signifikan antara satu puncak satu lembahnya. Begitu juga dengan ujung bebas di sini. Akan ada perubahan signifikan antara satu puncak satu lembah, dan ini agak sedikit berantakan nanti, tapi kita bisa menghentikan gerakannya dengan pause gitu ya. Nanti kita bisa melihat satu puncak satu lembah di sini. Oke. Jadi karakteristik panjang gelombang dan frekuensi dan juga bentuk gelombang antara gelombang dinamis atau gelombang berjalan dengan gelombang ujung terikat dan ujung bebas akan nampak di sini, dan kita bisa menilai hubungannya antara frekuensi, amplitudo, panjang gelombang, dan juga kecepatan sudut, bilangan gelombang, dan juga cepat rambat gelombang. Akan terlihat karakteristik signifikan antara gelombang dinamis, gelombang ujung terikat, dan ujung bebas di sini. Silakan anak-anak mencoba sendiri untuk PET simulation wave on a string untuk melihat karakteristik antara gelombang dinamis dan gelombang stasioner dengan kategori terikat dan bebas di sini, dengan amplitudo dan frekuensi yang berbeda-beda. Oke, demikian informasi dari MCU Class hari ini. Selamat mencoba PET simulation wave on a string, dan selamat mendapatkan tujuan percobaan dengan karakteristik gelombang mekanik, gelombang berjalan, gelombang stasioner. Sampai jumpa di MCU Class berikutnya. Sampai jumpa.